Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Waspadalah, itulah yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Hendaknya Anda, saya, serta kita semua cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, yang berarti kita harus menggunakan kecerdasan kita agar kita tidak mudah untuk ikut arus dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan jika kita mendapatkan tanggung jawab, lakukanlah dengan ketulusan hati agar kita melakukannya dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami selalu mengarah kepadamu, dengan terus-menerus memperbarui diri dalam pertobatan, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin Kau pantaskan dan Kau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea, di sana difirmankan, bertobatlah jika Anda, saya, serta kita semua tergelincir ataupun jatuh ke dalam dosa. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk terus-menerus memperbaiki diri. Jika kita dikalahkan oleh ambisi dan nafsu kita, sadarilah pada saat itu, sejak itu kita sudah membiarkan diri dikuasai oleh ambisi dan juga nafsu kita. Maka mari kita belajar untuk membiarkan diri kita dikuasai oleh kasih Allah dan bukan yang lainnya, juga bukan ambisi maupun keinginan kita semata. Mari kita belajar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di setiap lembaran kehidupan kita yang kita buka dari hari ke hari. Tuhan mengatakan dan memberikan firman-Nya melalui perantaraan nabinya, Nabi Hosea, bahwa Ia akan memulihkan semua orang dari penyelewengan. Ia akan mengasihi mereka dengan sukarela, mengasihi Anda dengan sukarela, mengasihi saya dengan sukarela, mengasihi kita semua dengan sukarela. Maka hendaknya kasih Allah yang tidak pernah berubah dan tetap sama itu kita tanggapi dengan sikap-sikap kita mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada perbuatan yang Allah kehendaki, yaitu hidup yang dilandaskan pada cinta kasih. Dan setiap hari kita senantiasa mau terus-menerus memperbaharui diri untuk menjadi kudus dan layak di hadapannya. Di dalam Injil suci menurut Matius, kita diingatkan oleh Yesus, waspadalah. Maka hendaknya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diajak untuk waspada terhadap semua yang ada di sekitar kita, terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya, terhadap argumen, pendapat, ataupun pernyataan seseorang yang belum tentu diverifikasi kebenarannya, sehingga menjadi kebenaran objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita diajak
untuk senantiasa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia senantiasa mempersatukan dirinya kepada Bapa dan melibatkan Bapa di setiap karya pelayanan yang ia lakukan. Menjadi pertanyaan bagi Anda, saya, serta kita semua. Di dalam pelayanan kita, apakah yang kita kejar? Apakah kita mengejar pamor, kehormatan, atau supaya kita menjadi tenar dan terkenal di mana-mana? Sebagai orang beriman dan juga sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa tulus seperti merpati di dalam setiap pelayanan. Dan kita pun mestinya belajar untuk cerdas dan cerdik, di mana setiap perbuatan baik selalu menjadi ancaman bagi mereka yang berada di zona nyaman, yang berlindung di balik kesucian, yang berlindung di balik argumen-argumen yang seolah-olah suci dan kudus. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak agar kita tidak jatuh untuk merendahkan martabat sesama atau bahkan merendahkan martabat diri kita sendiri. Maka kita hendaknya senantiasa mau dan terus melayani dengan kecerdikan dan kecerdasan kita untuk mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Dan ketika apa yang kita lakukan dikritik atau bahkan ditolak oleh orang karena tidak suka dengan pribadi Anda, saya, serta kita semua, jika perbuatan itu baik dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan, lanjutkan dan mari kita menjadi perpanjangan berkat Allah bagi setiap orang. Jangan takut. Kita yang penting adalah waspada, sehingga kita tidak jatuh kepada kesombongan, sehingga kita tidak jatuh kepada keangkuhan dan merasa diri paling hebat, karena semuanya ada Tuhan yang berkenan menjadikan ada dan hadir melalui kehadiran kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah itu tetap dan terus berkarya serta menunggu perbuatan baik dari kita. Masihkah kita tetap mengatakan nanti? Jika Anda, saya, serta kita semua ingin berubah dan berkembang, jika Tuhan sudah mempercayakan kepada Anda, saya, serta kita semua tanggung jawab yang bisa kita pikul, mari kita lakukan. Jangan berkata bahwa saya masih muda atau saya sudah tua, tetapi jika kita mampu, lakukanlah. Hadapi persoalan dengan sukacita, dengan lebih bijaksana. Jika terasa berat, persembahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang senantiasa berusaha, setia, dan bertekun di dalam prosesnya kecewa. Tuhan akan menjadikan hidupnya berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.